Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajudin Mahendra dari kelas 12 MIA 2, sekolah asal dari SMA Negeri 3 Depok. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mempelajari sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sejarah, kita bisa mengetahui peristiwa lampau yang pernah terjadi dan menjadikannya sebuah pembelajaran. Bahkan apa yang kita pelajari akan baiknya untuk berada di masa depan. Karena itu, sejarah memiliki manfaat dan fungsi yang sangat luas. Bisa berguna dalam bidang pendidikan, politik, nalar, dan lainnya. Mempelajari sejarah memberikan manfaat dalam berbagai bidang seperti pengetahuan, inspirasi, profesi, edukasi, analisa, hiburan, dan pedoman. Lebih jelasnya saya akan uraikan berikut. Yang pertama, mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Manfaat mempelajari sejarah adalah untuk mengetahui secara detail dan benar tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari peristiwa tersebut. Dengan begitu, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peristiwa atau kejadian tertentu. Sejarah mencakup banyak hal, bukan hanya penjajahan Indonesia, tetapi juga Perang Dunia, peradaban Islam, maupun agama-agama lainnya, revolusi industri, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi dari kisah atau ceritanya. Kisah atau cerita sebuah peristiwa sejarah juga bisa dijadikan sumber inspirasi bagi seseorang, bahkan sebuah negara. Misalnya Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan negara-negara lainnya. Pasti di dalam ratusan tahun tersebut kita bisa menemukan inspirasi dari peristiwa bersejarah tersebut sehingga bisa bertindak lebih baik ke depannya. Inspirasi yang dimaksud bisa dalam bentuk pemikiran atau tindakan, kejadian peristiwa, seni, budaya, dan karya-karya lainnya. Cerita sejarah para pahlawan membela tanah air juga bisa menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi profesi. Mempelajari sejarah juga merupakan sebuah profesi bagi beberapa sejarawan seperti guru, arkeolog, antropolog, filsuf, penulis buku sejarah, dan lain sebagainya. Beberapa orang yang memiliki profesi tersebut berhubungan dengan sejarah wajib mempelajari peristiwa sejarah di masa lampau. Misalnya seperti penulis buku yang harus menganalisa terlebih dahulu bahwa sejarah tersebut apakah sesuai dengan yang ada di kenyataan dunia di tahun-tahun sebelumnya apakah tidak. Itu yang keempat, sebagai sarana edukasi dan pembelajaran. Sejarah merupakan salah satu media atau materi pembelajaran yang ada di sekolah dan menjadi sarana edukatif untuk pelajar. Belajar sejarah membuat kita tahu dan mengerti tentang sejarah masa lalu dan siapa aja tokoh yang terlibat. Contoh pada pada kerajaan Majapahit pada zaman tahun 1800-an. Selain itu, juga berfungsi sebagai instruksisme secara teori, memberikan pemahaman dan generalisasi konsep dan peristiwa masa lalu. Terus yang kelima, memberikan kemampuan analisa yang baik. Informasi tentang peristiwa di masa lalu bisa didapatkan melalui peninggalan atau cerita narasumber. Namun, mempelajari dan mencari tahu tentang peristiwa sejarah tidak semudah dibayangkan, karena kita harus menganalisa apa yang ada sesuai dengan barang yang, kalau misalnya kita barang-barang seni ataupun sejarah kayak artefak ataupun candi ataupun sejenisnya, itu kita harus analisa bahwa apakah barang itu masih ada atau tidak. Kita harus mengecek dulu apakah sesuai dengan keasliannya atau tidak. Yang keenam, sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Mempelajari sejarah juga bisa berfungsi sebagai sarana rekreasi atau hiburan karena dapat memberikan kesenangan dalam diri. Hal ini dikarenakan peristiwa sejarah akan membawa kita berpetualangan melintasi ruang batas dan waktu
serta membayangkan tempat kondisi di masa lalu. Selain itu, banyak pula beragam hiburan seperti seni rupa, tulisan, yang bisa dijadikan hiburan ataupun juga dipelajari. Peninggalan-peninggalan seperti prasasti yang bisa dianalisa dan dia keabsahan ceritanya, dan juga dipelajari seni bahasa. Contoh dari bahasanya bahasa Sanskerta. Di masa lalu juga terdapat seni kidung atau puisi sastrawan sejarah yang bisa menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang serta bisa dipelajari. Yang terakhir adalah sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Sejarah bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan politik dalam kehidupan bernegara. Peristiwa-peristiwa di masa lalu dijadikan pelajaran untuk diambil ilmunya dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Cerita sejarah juga bisa jadi semangat untuk negara untuk bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Peristiwa sejarah juga dijadikan sumber inspirasi untuk memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan beragam masalah lainnya. Selain itu, perjuangan tokoh dan pahlawan Indonesia bisa dijadikan teladan bagi penegak bangsa dan mengatur kehidupan masyarakat. Sejarah dapat membantu memahami keberhasilan dan kegagalan pemimpin di masa lalu sehingga kita bisa belajar bahwa kita akan bisa membangun negeri ini lebih baik dari yang sebelumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.